dengar sih, Mbok. Ayo Lasmi, tekan no. Ngeden, Dok, ngeden. Dan keluar bayimu. Ayo cepet, Dok. Ya Allah, mudah-mudahan bayimu selamat, Dok. Ayo, Dok, atur nafasmu. Ngeden. Ayo, Dok, bayimu ini tergantung dari kamu. Sakit, Bule. Kenapa bayinya nggak mau keluar-keluar, Bule? Aduh, Nam. Piye, Nam? Kok bayinya nggak mau keluar-keluar, Nam? Iki piye toh? Aduh, Nam. Tuku no itu. Minyak urut. Tuku mana? Iya, Mbak. Ayo, Lasmi. Tekan no. Tekan ngeden. Aduh, kalau bayinya Lasmi tidak cepat-cepat keluar, bisa-bisa cucuku meninggal di dalam perut. Oh, piye toh iki? Si Nam! Nam! Iya, Mbak. Cepat, Nam! Kepala bayinya sudah mau keluar. Oh, Dok. Sedikit lagi, Dok. Ayo, Nam. Bantu aku dorong, Nam. Bayinya Lasmi, Nam. Cepat, Nam. Kelihatannya kok susah banget keluarin, Nam. Bayiku nggak bisa keluar ya, Bule. Kalau nggak bisa keluar gimana ini, Bule? Cepetan, Dok. Bayimu nanti bisa mati dalam perut loh, Dok. Kalau kamu nggak keluarin, Dok. Ngeden singkrat ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Walah, kenapa toh ini? Kenapa, Bule? Bayiku nggak apa-apa kan, Bule? Bu? Suara siapa itu? Kok menjerit? Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru pulang, Dek? Iya. Aduh, Mbok, sakit, Mbok. Astagfirullahaladzim. Bule, Simbo lagi ngobatin siapa toh? Itu lagi ngobatin pacar pemuda itu, namanya Susi. Tapi bukan diobatin, lagi digugurin kandungannya. Soalnya hamil di luar nikah. Astagfirullahaladzim. Shh, jangan keras-keras, Lasmi. Nanti kalau mbokmu denger kamu dimarahin loh. Lasmi, wis mulai toh kau, Dok. Iya, Mbak. Cepat ambil air nih. Beresin tempat tidur. Iya. Ayo sana cepet. Dok, baru ngelap-ngelap, kamu panggil bulekmu sana. Air panas piye? Wis mateng? Iku dilap yang bener dong. Sing bersih. Jo kayak tadi siang. Gak bersih kerjaanmu. Iku kabeh dibersihke. Ya Allah. Itu tuh yang namanya jabang bayi yang digugurkan itu. Ternyata mbokku dukun aborsi. Astagfirullahaladzim.
apa-apa, Nduk. Gak ada apa-apa, Bule. Cuman ketusuk jarum jahit aja. Kalau gak ada apa-apa, gak bakalan ketusuk jarum. Pasti kamu lagi mikirin sesuatu ya? Nah, Bule tahu sekarang. Kamu lagi mikirin Mas Bagusmu itu kan? Shh. Jangan keras-keras toh Bule. Nanti kedengeran sama Simbo. Lasmi. Nah, sudah jangan ngelamun terus. Gak baik, Lasmi. Aku mau tanya Bule. Bener nggak kalau kata orang dulu, kalau kita lagi ngelamun mikirin pacar, terus ketusuk jarum, berarti kita ndak jodoh sama kekasih kita. Gimana Bule? Bener ndak ya? Lasmi, jangan percaya yang kayak gituan. Jodoh, hidup, mati, semua tergantung sama Gusti Allah. Jadi serahkan saja semuanya kepada Gusti Allah. Ya? Udah, jangan ngelamun terus. Tapi aku kok masih kurang seret ya. Ya Allah, mudah-mudahan aku bisa jodoh sama Mas Bagusku. Walah Bu, kok bisa toh? Loh aku nggak ngerti. Barangkali saja memang Mbok Juminten itu lagi butuh duit. Alah, paling juga Mbok Juminten itu pengen cepet kaya. Iya, paling juga begitu Bu. Namanya juga Mbok Juminten. Kan udah tahu sifatnya. Kalau sudah lihat duit, matanya tuh ijo Bu. Biarin sajalah Bu. Daripada kita ngurusin urusan Mbok Juminten, mendingan kita urusin urusan kita sendiri. Betul juga Bu. Mendingan juga saya ngurusin warung. Sudah Bu, sudah. Ayo Bu. Iya. Lagi apa tuh kamu, Nduk? Jahit, Mbok. Kamu saiki wis gede ya. Cantik, ayu rupamu. Ngerti apa ora kamu, Nduk? Apa artine hidup? Apa coba, Nduk? Hidup itu duit. Kalau ora ono duit, mati, Nduk. Bukannya aku ndak seneng kalau Simbo nyari duit. Tapi hidup kita yang udah cukup. Dari hasil duitnya Mbok ngurut. Lah, kamu nih piye tuh, Nduk? Saben dino, saben hari ngurut tok. Terus kapan kita kaya, Nduk? Tapi aborsi itu kan dosa, Mbok. Dosa? Hah, dosa itu nggak ono, cantik, ayu. Surga, dosa. Neraka itu nggak ono. Itu bohong. Wong zaman biyen, zaman dulu itu ngapusi kita. Bohong. Terserah Mbok aja lah. Yang pasti, Lasmi sebagai anak ndak setuju kalau Mbok praktek aborsi. Kenapa mesti ngomong kayak gitu? Kamu tuh mbok kawin. Cahayu kawin, cari suami. Ben Simbo nggak capek. Saben dino, saben hari, tahun ke tahun cuma ngurut tok. Nggak usah ngomong-ngomong soal kawin, toh, Mbok. Kenapa nggak boleh ngomong kawin? Nggak mau kawin? Mau jadi perawan tua? Mau jadi tukang urut seperti Simbo? Mbok nggak usah ganti omongan. Nggak usah ngomong-ngomong soal kawin. Pokoknya Lasmi tetap nggak setuju kalau Mbok praktek aborsi lagi. Simbo juga nggak demen. Kalau kamu, anakku ya, ngomong-ngomong nggak seneng kerjaan Simbo aborsi ini itu. Awas ya, sekali lagi kamu Lasmi ngomong seperti itu sama Simbo. Simbo nggak seneng. Jangan sekali-sekali lagi ya. Awas kamu. Mbok, Diem. Jangan ngomong. Tolong Bu Juminten, kami nggak tahu harus kemana lagi menggugurkan janin yang dikandung oleh pacar saya ini, Bo. Maaf saja ya. Simbo nggak bisa bantu kalau harganya cuma segitu. Ya ditambah. Masalahnya, kandungan yang ada di pacar kamu ini sudah 4 bulan umurnya. Sudah besar. Tapi Mbok, kalau kandunganku nggak diguguri, aku ketahuan sama orang tua aku kok bisa diusir, Mbok.
Tolonglah, Mbok. Sekali ini aja. Ini darurat, Mbok. Soalnya dokter juga sudah menyerah. Katanya usia kandungan ini udah 4 bulan. Udah nggak bisa digugurkan lagi, Mbok. Datang ke sini naik mobil. Pasti anak wong sugih. Ben tak kerjain sekalian. Ya sudah, pokoknya harganya ya segitu. Ya udah, saya akan bayar sesuai dengan yang Mbok inginkan. Tapi janji ya, Mbok, kalau janin yang di kandungan pacar saya ini harus digugurkan, Mbok. Ya sudah, beres. Beres, pokoknya percaya saja sama si Mbok Juminten. Ya, pasti beres. Wong dokter aja nggak sanggup, cuma si Mbok yang sanggup. Mari, mau ayo. 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 Indo, diminum se. Ini arak putih, ben gampang keluarnya. Terus, ayo terus. Ya wis, ini. Tahan ya, tahan. Napasnya ditahan sini. Sakit. Sakit, Mbok. Yam! Yam! Rene Yam! Bantu! Mbok sakit. Sabar, sabar. Bayimu ini 4 bulan umurnya. Gak gampang. Tunggu, sabar. Tahan nafas. Sakit, Mbok. Anton, Gimana, Mbok? Bayi dalam perutnya sudah dimatikan, kan? Sudah selesai, kan, Mbok? Syukurlah. tapi Tapi apa, Mbok? Ada apa? pacarmu meninggal. Maafkan aku, sayang. Bukan mauku begini. Mbok. Kamu kan sudah mati. Sarah, pergi. Mbak, Pergi.
Aduh, Anda Muhammad Rasulullah, Mbak. Bu, ini Lasmi, Bu. Bu, kenapa toh, Bu? Bu, kok gemeteran gini, Bu? Assalamualaikum, Lasmi. Waalaikumsalam. Nanti kamu berangkat sekolah, Mas Paino nganter ya. Mas Paino lagi tak sibuk kok. Bisa ya? Sudahlah, Mas Paino. Gak usah ganggu Lasmi lagi. Mas Paino kan tahu kalau Lasmi nggak pernah cinta sama Mas Paino. Bukannya kita sudah dijodohkan. Lawong, Simpuk sudah setuju kok. Aku deket sama kamu, Lasmi. Tapi kan itu kata Mbok. Lasmi nggak pernah setuju sama perjodohan itu. Udahlah, Mas Paino. Mulai sekarang nggak usah ganggu-ganggu Lasmi lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan sekali-sekali ngomongin si Bagus lagi di depan aku ya. Aku nggak senang dengernya. Heh, sudah berkali-kali kan Mbok bilang sama kamu. Kamu itu sudah tak jodohin sama Paino. Mengerti nggak kamu itu? Tapi Mbok, Lasmi kan nggak cinta sama Mas Paino. Aduh, Nduk. Cinta, kamu ngomong cinta-cinta tuh nggak ada. Kamu mau makan cinta. Orang hidup itu yang penting tuh duit, bukan cinta. Pokoknya Lasmi nggak mau dijodohin sama Mas Paino. Oh, kurang ajar kamu ya. Sudah berani melawan sama saya ya? Hah? Nggak takut kualat kamu? Nggak takut kualat? Jangan berani-berani memandang Simbok seperti itu ya. Simbok nggak suka. Mbok, apa Mbok ngegugurin bayi itu nggak dosa? Kurang ajar kamu ya. Berani kamu. Benar-benar anak durhaka kamu. Nyesel Simbok ngelahiri kamu. Ngerti? Awas kamu ya. Tetap sama Paino. Udah, Nduk, udah. Jangan nangis. Kan udah tahu watak mbokmu itu emang begitu. Apalagi akhir-akhir ini. Harusnya tadi kamu tuh ndak usah ngelawan. Oh ya diem aja, Nduk, sabar. Tapi sekarang Mbok jahat, Bule. Mbok kejam. Lah, Lasmi itu memang mesti dikasari anaknya. Masa dia bilang kerjaanku itu katanya dosa? Lah, memang praktek aborsi itu memang dosa tuh, Mbak. Kamu nih malah ikut-ikutan. Kamu tahu apa tentang dosa? Cangkemmu tuh loh. Kamu nih Nono, belum apa-apa kok udah repot-repot toh. Ya enggak apa-apa toh, Mbok. Nih, Mbok, terima, Mbok. Biar masalah biaya pernikahan aku tanggung beres. Simpo nggak perlu ngeluarin sepeser pun. Kamu ini no memang betul-betul baik tenan awakmu. No, aku tuh seneng banget loh kamu jadi mantuku no. Gimana, Mbok? Bulan depan aku bisa nikah toh sama Lasmi? Dasar mata duitan. Kamu ngomong apa tuh? Enggak, Mbok. Pengenku bulan depan aku sudah menikah dengan Lasmi, Mbok. Jangankan bulan depan, no. Sesuk ae boleh kok. Oh, aku seneng banget kamu jadi mantuku, no. Tenan, Mbok ya? Assalamualaikum, Mbok. Assalamualaikum. Nduk. Wis pirang-pirang kali si Mbok tuh ngomong sama kamu. Kamu tuh ayu, Lasmi. Ngapain toh bergaul sama bocah kayak gini? Tapi Mas Bagus ini orangnya baik, Mbok. Lah, baik-baik apa nih sih baik? Belum tentu, Lasmi, belum tentu. Penampilan itu tidak menjamin. Ngerti gue? Pura-pura aja, ngomongannya manis. Kalau ngomong kayak nabi, penampilannya bagus.
Tapi bisa-bisa kalau wong lanang kayak gini, penipu, pembohong. Ngerti gue? Ya udahlah Lasmi. Kalau gitu Mas Bagus pulang aja. Udah malam. Hati-hati ya Mas. Maafin si Mbok ya. Nggak usah. Wes. Pulang. Mulai. Mari Mbok. Assalamualaikum. Ya, wes. Udah, nggak usah nengok. Ayo masuk. Ayo masuk. Gua bilang kan dari tadi, masuk kamu. Masih ngelawan membangkang sama si Mbok. Memangnya Paino tuh kurangnya apa? Apa kurangnya, Ndok? Kurang cakep? Hah? Kurang sugih? Jahat sama kamu. Jahat. Aku mbokmu yang melahirkan kamu. Jadi kamu jangan macem-macem, jangan ngelawan si Mbok. Ngerti gue? Pokoknya kamu harus kawin sama Paino. Ndak ada alasan. Dia jodoh kamu. Dia paling pantas untuk kamu. Tapi kan nentuin jodoh itu Allah, Mbok. Bocah, ojo sembarangan cangkemmu ya. Hah? Jangan ngomong-ngomong Allah di rumah ini. Ndak boleh. Astagfirullahaladzim. Mbok nggak boleh nyepelein Allah. Dosa. Oh, berani kamu leset. Lasmi bukan anak kecil lagi, Mbak. Pokoknya kalau kamu sampai ndak mau jadi kawin sama Paino, kualat kamu. Mau kualat? Jangan macem-macem sampean sama mbokmu. Kenapa kok kamu nangis terus? Bukannya seharusnya kamu bahagia? Hari ini kita kan baru saja menikah. Mas tidak akan kasar kok. Kalau memang kamu tidak bisa malam pertama sekarang, ya enggak apa-apa. Kapan-kapan juga boleh. Ya, tenang kamunya. Mas tak akan kasar. Lasmi, kamu kenapa, Ndok? Mual, Bu Le. Perasaan kayak ada sesuatu di perutnya Lasmi. Oh, jangan-jangan memang ada sesuatu di perutmu. Maksud Bu Le? Maksudnya kamu hamil. Udah, ndak usah bingung. Nanti kita periksa ke bidan ya. Yuk, udah yuk. Lang. Ya sudah, Mbok. Aku berangkat sekarang. Begitu sampai di Jakarta, aku langsung cari kerja. Dapat duit, langsung kirim ke Mbok. Lah, cepet yo ngirim duitnya. Jo suwe-suwe no. Beres, Mbok. Terus baliknya kapan no? Saya usahakan lah, Mbok, pulangnya lebih cepat lagi. Ya, pokoknya begitu ada uang langsung kirim no. Kalau nggak kirim ya nggak usah balik-balik lagi lah. Tenang, Mbok. Aku pasti inget sih, Mbok.
Sudah, aku berangkat dulu. Lasmi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa nasib aku begini? Kenapa suamiku pergi malah pada saat kandunganku ada calon bayinya? Lasmi, udah toh, jangan kebanyakan mikir dulu. Oh, jadi kalian berdua sudah jadi suami istri toh? Iya, Mbok. Kalau gitu, si Mbok ucapkan selamat ya. Terima kasih ya, Mbok. Terus apa tuh, Ki? Begini loh, Mbok. Abis Susi diaborsi waktu itu, kami kok malah susah punya anak loh, Mbok. Terus kira-kira gimana ya, Mbok? Apa kami masih bisa punya anak lagi? Masalahnya saya dan suami saya pengen banget, Mbok, punya anak. Walah. Si Mbok pikir malah pengen ngaborsi lagi. Oh alah si Mbok, masa aborsi terus si Mbok? Gimana, Mbok? Bisa kan? Pokoknya gini, serahkan saja sama si Mbok. Pasti bisa. Ya, pokoknya kalian berdua pasti akan punya anak. Terima kasih Mbok ya. Iya. Nah, Mas Januar, iki ramuannya khasiatnya tinggi loh, Januar ya. Tolong jangan sampai lupa diminum, harus teratur. Ya, monggo. Makasih ya, Mbok ya. Iya. Aku makasih banget ya Mbok ya. Ya. Satu lagi. Kalau ada orang mau menggugurkan lagi, panggil si Mbok. Gimana Mbok? Panggil si Mbok kan sekalian bisa jemput sama mobil kamu. Loh, bukannya si Mbok biasa buka praktek di rumah? Udah enak sekarang. Tetangga semuanya kasak kusuk kanan kiri ngomong-ngomongin. Udahlah, Ben praktek di luar aja. Beres Mbok. Sekarang kami permisi pulang dulu ya, Mbok ya. Makasih Mbok ya. Monggo. Bagaimana kandungan saya, Bu Bidan? Bagus kok. Tenang aja, kamu jangan banyak pikiran, karena akan pengaruhi kandungan kamu. Sebentar ya. Gimana, Bu Bidan? Pokoknya bikin dia supaya tetap tenang, karena setelah saya periksa, kondisi bayinya kurang stabil. Maksudnya Bu Bidan apa toh? Ya, jangan kasih dia pekerjaan yang berat-berat, dan suruh dia makan makanan yang bergizi. Dan jangan bikin dia stres. Sakit. Tahan sedikit ya. Sakit, Mbok. Aduh. Sakit. Tahan sedikit. Tahan sakitnya ya. Aduh. Januar, kamu yakin orang pintar itu bisa ngabursin kandungan Fiona? Tenang Di. Pokoknya kamu pegang omongan aku. Jangan gelisah terus kayak gitu. Sebentar, istri gue. Ya. Halo, Ma. Papa masih di kantor, Ma. Ada apa? Istrinya. Makanya jangan selingkuh. Jadinya kan kayak gini. Waalaikumsalam. Gimana? Ada apa sama istrimu? Anak gue sakit. Gimana? Kerjanya lama amat sih. Tenang, men. Tenang. Sudah, kamu istirahat dulu, ya. Iya, Mbok. Si Mbok mau bersih-bersih. Gimana? Apa yang terjadi Fiona? Kok menjadi seperti itu? Tenang, men. Tenang. Apanya tenang? Mbok, bagaimana dengan sekretaris saya? Tidak apa-apa kan?
beres, semua sudah beres. Sekarang lagi saya suruh istirahat. Betul kan aku bilang? Makanya jangan gelisah gitu. Terima kasih, Mbok. Saya sudah berpikiran yang tidak-tidak saja. Terima kasih. Oh, Juminten. Aku tuh nggak percaya kalau Mbak itu pergi sama si Anwar cuma mau ngobatin Susi aja. Pasti Mbak praktek aborsi lagi kan di luar? Kamu ini ngomong apa tuh, Nem? Wis toh, urus dirimu dewe, jangan ngurusin Mbak. Mbak, aku tuh udah denger tetangga-tetangga itu pada ngomongin Mbak. Ngomongin tentang prakteknya aborsinya Mbak yang Mbak lakuin terus itu loh. Mbak, kalau nanti mereka itu ngadu ke polisi, terus polisi datang nangkap Mbak masuk penjara, gimana toh? Mana bisa toh, Nem? Bukti ini nggak ono kok. Wong aku di rumah sini kan orang-orang tahu semua. Kalau aku itu menolong orang yang mau punya anak, punya keturunan, mau melahirkan. Kok kamu nih ngomong aborsi apa toh, Nem? Wes kalau gitu. Mbok pasti bohong. Mbok pasti masih praktek aborsi kan? Cuman sekarang bedanya Mbok praktek di luar rumah, ndak di rumah. Lasmi, kowe itu bocah ya. Hati-hati kalau ngomong. Kamu tuh lagi bunting. Nanti kalau ada apa-apa mampus kowe. Aku ini anaknya Mbok. Aku cuma mau ngingetin Mbok. Praktek aborsi itu dosa, Mbok, dosa. Nanti Mbok dapat karma. Lasmi. Ngerti apa kowe tentang karma? Hah? Ngerti? Sekarang kamu tinggal nunggu Paino suamimu itu kirim duit. Itu tok. Wong bunting ngomongnya sembarangan. Sana ke belakang. Lasmi, udah Tondo, jangan mikir-mikir terus. Gimana aku ndak mikirin toh bule? Mas Paino aja ndak pulang-pulang. Terus Mbok ternyata masih praktek aborsi di luar rumah. Bule juga udah bosen kasih tahu mbokmu itu. Gak pernah ngedenger kalau dikasih tahu, kalau diingetin. Emang dasar yang bandel ya bandel terus. Sekarang juga Mas Paino kabarnya udah ndak ada lagi. Udah ndak jelas. Bule juga bingung. Bule udah tanya ke sana kemari. Tanya sama semua kenalannya dia itu. Tapi nggak ada satu orang pun yang tahu dia pergi kemana, dia ada di mana sekarang. Aku sih ndak apa-apa kalau Mas Paino ndak balik lagi. Tapi gimana sama anaknya Lasmi, Bule? Gimana anaknya Lasmi nanti? Ini semua karena Mbok yang selalu memaksa. Sabar ya, Dok ya. Sabar dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada perlu apa ya, Mbak? Apa betul ini rumahnya Ibu Juminten? Oh, betul. Silakan masuk. Apa betul ada yang namanya Delasmi? Oh, iya betul. Mbak siapa? Kenalkan, saya Wulan, istrinya Mas Paino. Astagfirullahaladzim. Maaf kalau saya mengagetkan. Justru saya datang kemari mau mengabarkan bahwa Mas Paino itu pembohong besar. Maksud sampean iki apa toh? Jadi belakangan ini setelah Mas Paino menikahi Delasmi, dia juga melamar saya. Dia mengaku sebagai kontraktor kan. Lah,
Pak Ino itu memang kontraktor kok. Sampai ini apa sih? Dia bohong. Saya juga dibohongi. Menurut teman dekatnya di Jakarta, dia itu bekerja sebagai tukang batu. Jadi Pak Ino itu bukannya kontraktor? Bukan. Saya juga kecewa. Lah, saiki Pak Ino tuh ada di mana? Menurut teman dekatnya, dia memang pembohong besar. Dan sudah 6 bulan ini, dia pergi menjadi TKI di Malaysia. Masya Allah. Jadi Mas Paino telah menipu saya. Saya juga salah satu orang yang kena tipu Mas Paino. Saya juga nggak tahu bagaimana nasib anak saya. Bule, perutku sakit, Bule. Asmi, perutku, Bule. Memang wong lanang iki padha ae bedus kabeh. Kurang ajar Pak Ino. Waktu itu, aku tidak tahu kalau bayiku terlahir dalam keadaan cacat. Iku loh, Mbok Jumenten itu sudah sekarat. Sakitnya kok nggak sembuh-sembuh ya? Iya, tiap hari menjerit-jerit. Dia merasa perutnya sakit. Yang paling kasihan itu si Lasmi. Wes anaknya lahir, kaki dan tangannya tuh buntung. Nggak taunya suaminya pergi nggak jelas kemana tujuannya. Sebenarnya yang kualat itu Mbak Juminten, Bu. Dia itu kan sering menggugurkan kandungan orang. Astagfirullahaladzim. Ya, akhirnya kuasa Allah berlaku. Bagi siapa saja yang berbuat tidak benar, pasti akan mendapat karma. Iya, betul, Bu. Sakit, Lasmi. Sakit. Mbok, ampunilah dosa-dosa mbokku ya Allah. Lasmi. Maafkan Simpo, Lasmi. Karena selama ini sudah menyusahkan kamu, Dok. Jaga anak kamu. Itu cucu Simpo, Lasmi. Iya, Mbok, ya. Iya, Mbak. Iya, Mbak. Aku titip Lasmi, Nam. Iya, Mbak. Iya. Titip cucuku, Nam. Lasmi.